Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Ahmad Nardi dari kelas A Prodi Gametech. Eh, pada yang terhormat Ibu Ratu Felali sebagai dosen sejarah budaya dan mitologi. Di sini saya akan mengerjakan tugas yang telah diberikannya, yaitu tugas 4 budaya populer. Untuk soal pertama itu yaitu video game telah menjadi salah satu aspek penting dalam budaya populer dengan pengaruh besar terhadap pembentukan nilai dan norma sosial, terutama pada generasi muda. Dalam beberapa tahun terakhir, game bukan hanya sebagai hiburan, tetapi juga sebagai sarana pendidikan, interaksi sosial, dan bahkan kritik sosial. Oke, nomor 1, jelaskan bagaimana video game, baik dalam konteks naratif, story-driven, maupun permainan kompetitif, membentuk pandangan pemain tentang kekerasan, kerjasama, dan keadilan sosial. Baik, untuk pandangan pemain tentang kekerasan dari bermain video game itu sebenarnya tergantung dari player sendiri ya, karena semua orang memiliki pandangan masing-masing, dan kekerasan dalam game itu pun sebenarnya itu hanya sebagai pelampiasan ya bagi orang-orang yang dimana mereka tidak bisa ngelakuin kegiatan yang bisa dilakuin seperti di video game. Lalu untuk kerjasama, contohnya di game-game kompetitif itu jelas membentuk pandangan pemain ya, karena ada beberapa game yang memang menuntut player itu untuk bekerja sama lainnya. Lalu untuk keadilan sosial, saya jujur masih tidak terlalu mengerti dengan keadilan sosial, yang pandangan keadilan sosial yang dibentuk dari game itu mungkin dari sistem balance kali ya dari suatu game. Lalu nomor kedua, gunakan contoh game populer seperti Fortnite, Grand Theft Auto, and The Last of Us untuk menggambarkan bagaimana nilai-nilai tersebut diterjemahkan dalam gameplay dan cerita. Baik, game-game seperti Fortnite, Grand Theft Auto, sama The Last of Us itu ketiga dari mereka memang memiliki kesamaan, yaitu memiliki genre yang shooter ya, yang dimana mereka player itu bisa secara bebas menembak siapapun. Jadi mungkin tuh nilai-nilainya itu menggambarkan bagaimana seorang player itu bisa memproyeksikan tindakan atau pikiran mereka yang tidak bisa dilakukan dalam dunia nyata dan dilampiaskan ke dalam dunia game. Dan baik, selanjutnya nomor 3, diskusikan juga apakah pengaruh game lebih banyak memberikan dampak positif atau negatif terhadap pembentukan moral dan perilaku sosial dalam masyarakat. Sebenarnya dalam hal itu tergantung terhadap game apa yang kita bicarakan ya. Misalnya ada beberapa game yang memang dikhususkan untuk mengedukasi, dan juga ada beberapa game yang memang dikhususkan untuk anak-anak yang bisa membentuk moral dan perilaku sosial yang baik juga pada mereka. Lalu dan juga itu tergantung kepada orangnya juga sih ya, karena setiap orang tuh memiliki pemikiran dan perilaku yang berbeda-beda. Oke, selanjutnya soal kedua, game seringkali menjadi jembatan antara berbagai budaya di dunia digital, memungkinkan orang dari berbagai negara untuk berinteraksi dalam ruang virtual bersama. Game online seperti League of Legends, Minecraft, atau World of Warcraft telah menciptakan komunitas global di mana pemain dari berbagai latar belakang, budaya, dan bahasa berinteraksi, bersaing, dan berkolaborasi. Nomor 1, jelaskan bagaimana globalisasi game mempengaruhi cara budaya populer menyebar dan diterima di berbagai belahan dunia. Oke, untuk saat ini kan emang game itu udah menjadi salah satu hal yang lumrah ya di sekitar kita, dan hampir setiap orang di dunia ini udah setidaknya sekali pernah bermain game. Dan cara bagaimana budaya populer itu tersebar di sebuah video game itu bisa dari story dari game itu sendiri, ataupun dari komunitas gamenya yang mereka itu saling berinteraksi dari budaya-budaya yang berbeda. Oke, nomor terakhir kedua, apakah teknologi ini berfungsi sebagai alat penyebaran nilai-nilai global yang bersifat homogen, cenderung seragam atau sama, atau justru memperkaya kebudayaan lokal dengan cara-cara baru yang inovatif? Oke, menurut saya game itu bukan hanya bisa menyebarkan nilai-nilai budaya secara homogen, tapi dia juga bisa membuat budaya lokal itu menjadi lebih beragam, karena ada banyak game yang memang itu mengusung budaya-budaya lokal, dan itu pasti bakalan menarik perhatian orang dari budaya lain.
Baik, segitu saja dari video saya. Eh, saya cukupkan saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.